Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dan tergolong ke dalam jenis hak perdata. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pada dasarnya, hak manusia terbagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan dan hak perseorangan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda. Dengan demikian, hak kebendaan itu tetap berhubungan dengan bendanya, bahkan sekalipun ada campur tangan dari pihak luar. Sedangkan hak perseorangan memberikan suatu tuntutan atas penagihan terhadap seseorang dan hanya dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu atau terhadap suatu pihak. Menurut Ridwan Syahrani, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Sedangkan menurut Muhammad dalam bukunya Perdata Indonesia halaman 136 Abdul Qadir Hukum, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dan menurut Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata halaman 62 menyatakan bahwa suatu hak kebendaan adalah sesuatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Menurut Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut. Sedangkan menurut Sri Sudewi, Mas Choen Sokwan menyatakan hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi, hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Hak kebendaan terbagi menjadi dua, yaitu hak menikmati dan hak jaminan. Yang pertama, hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan. Arti dari hak ini adalah pemilik hak dapat menikmati, mengambil manfaat menggunakan benda yang dimilikinya. Hak yang bersifat memberi kenikmatan terdiri dari dua macam, yaitu yang A, hak kenikmatan atas milik sendiri seperti hak eigendom dan hak bezit. B. Hak kenikmatan atas milik orang lain seperti hak postal, hak airpag, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami. Yang kedua, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak ini diterapkan dengan menyimpan dan merawat suatu benda untuk dijadikan jaminan meminjam dana atau berhutang. Apabila peminjaman tidak mampu menembus jaminan, maka benda jaminan tersebut akan jatuh di tangan kreditur untuk dijual lagi dan dijadikan pelunasan utang. Contoh dari hak ini adalah gadai, hipotek, tanggungan, dan fidusia. Hak kebendaan memiliki ciri-ciri unggulan yang membandingkan dengan hak lainnya, antara lain, yang pertama, hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan oleh siapapun, tidak hanya rekan sekelompok saja, namun juga pada pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya. Yang kedua, hak kebendaan mempunyai hak yang mengikuti, maksudnya hak kebendaan melekat pada bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada, sehingga jika benda berpindah tangan, yang bersangkutan akan pula terkena untuk menjaga dan bertanggung jawab atas benda tersebut. Yang ketiga, hak kebendaan berlaku asas prioritas, di mana kelahiran hak kebendaan yang lebih dulu memegang peranan penting akan diprioritaskan. Yang keempat, hak kebendaan mempunyai hak terlebih dahulu, mengacu pada hak pelunasan di mana pihak yang memiliki hak kebendaan harus didahulukan. Hak kebendaan memiliki gugatan kebendaan yang apabila terdapat gangguan atas haknya, maka seseorang dapat menuntut kembali, menggugat untuk menghilangkan hambatan atas haknya, dan menggugat untuk memulihkan keadaan yang kacau seperti sedia kala. Asas-asas hukum dari hak kebendaan. Beberapa asas-asas hak kebendaan antara lain, yang pertama, asas hukum pemaksa, yaitu orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan baru selain yang telah diatur dalam undang-undang. Yang kedua, asas dapat dipindah tangankan, yaitu semua kebendaan umumnya dapat dipindah tangankan, kecuali hak mendiami, hak pakai, piutang yang diperjanjikan tidak dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, asas individualitas, yaitu objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual, misalnya rumah yang beralamat lengkap, mobil atau bus. Yang keempat, asas totalitas, yaitu hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Terdapat dalam pasal 500, 588, 606 KUH Perdata, misalnya sebuah mobil lengkap dengan ban serep dan kaca spion.
Yang kelima, asas tidak dapat dipisahkan, yaitu orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Yang keenam, asas prioritas, yaitu semua hak kebendaan memberikan kekuasaannya sejenis dengan kekuasaan hak milik, sekalipun luasnya berbeda-beda, karena itu perlu diatur urutan menurut kejadiannya. Yang ketujuh, asas percampuran, yaitu apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak membebani itu lenyap, seperti pasal 706, 718, 724, 736, dan 807 KUH Perdata. Yang kedelapan, pengaturan berbeda terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang kesembilan, asas publisitas, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, sedangkan hak kebendaan atas benda bergerak tidak perlu diumumkan dan didaftarkan, kecuali oleh undang-undang dinyatakan lain, misalnya kendaraan bermotor. Yang ke-10, asas mengenai sifat perjanjian, yaitu untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan dengan perjanjian zakelijk, yaitu perjanjian memindahkan hak kebendaan. Penyerahan hak kebendaan. Ketentuan penyerahan benda. Pemindahan hak atas suatu benda tentu akan disertai dengan penyerahan atau lafring yang tidak bisa dilakukan tanpa berpijak pada aturan hukum yang ada. Seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan tata tertib dalam masyarakat, sehingga tentu banyak hal yang diatur oleh tatanan hukum di Indonesia. Dalam hal peralihan dan pemindahan hak atas suatu benda pun juga terdapat aturan hukumnya. Pemindahan hak atas suatu benda tentu akan disertai dengan penyerahan atau lafring. Penyerahan atau lafring ini diatur dalam pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata sampai dengan pasal 620 KUH Perdata. Terdapat dua arti penyerahan, yakni vegetalige lafring, yakni penyerahan nyata dari suatu benda sehingga benda dialihkan ke kekuasaan yang nyata dari pihak lawan, dan juridiske lafring, yakni penyerahan milik beserta hak untuk memiliki benda kepada pihak lainnya. Dalam buku pengantar hukum perdata tertulis BW Ciptaan Salim HS SH MS. Lafring dapat dibagi menjadi 4, yakni 1. Penyerahan benda bergerak. Penyerahan benda bergerak ini dibagi menjadi 3 macam, yakni 1. Penyerahan nyata atau vegetalige lafring. Berdasarkan pasal 612 KUH Perdata, vegetalige lafring merupakan penyerahan nyata dari suatu benda berwujud yang dilakukan oleh pemilik ke pihak lain atau hanya dilakukan penyerahan saja tanpa melalui proses yang panjang. 2. Penyerahan kunci merupakan penyerahan terhadap benda bergerak di mana benda tersebut berada di dalam suatu tempat manapun gedung tempat benda tersebut disimpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 612 KUH Perdata. 3. Penyerahan tidak perlu dilakukan. Penyerahan ini tidak perlu dilakukan karena benda yang akan diserahkan telah berada di tangan atau telah dikuasai oleh yang akan menerimanya. Penyerahan benda bergerak ini juga dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni tradio brevi manu atau penyerahan dengan tangan pendek, yakni bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan, dan constitutum possessorium, yakni penyerahan di mana benda yang akan diserahkan masih digunakan pemiliknya untuk sementara. 2. Penyerahan benda tidak bergerak. Penyerahan benda tidak bergerak dilakukan dengan sebuah akta penyerahan atau akta transport. Akta itu dibuat dengan akta autentik dan akta di bawah tangan. Contohnya dalam jual beli hak atas tanah harus dilakukan di muka dan di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, PPAT, dan camat untuk kecamatan-kecamatan yang belum mempunyai notaris. 3. Penyerahan piutang atas nama. Penyerahan ini dilakukan dengan kesi atau penggantian orang berpiutang lama atau caden dengan seorang berpiutang baru atau keseyonaris.
Dalam pasal 613 KUH Perdata, penyerahan ini harus dilakukan dengan akta autentik atau di bawah tangan. Penyerahan secara lisan tidak sah, sehingga Casey harus memberitahukan penyerahan secara nyata dari seden atau piutang lama kepada debitor atau menghadirkan pengakuan dari debitor secara tertulis agar Casey memiliki kekuatan atau daya berlaku terhadap debitor. 4. Penyerahan piutang atas tunjuk. Berdasarkan pasal 613 ayat 1 KUH Perdata, penyerahan ini dilakukan dengan penyerahan secara nyata atau surat-surat itu. Adapun surat yang dimaksud adalah cek, saham, dan lainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan benda adalah sebagai berikut. 1. Terdapat perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak kebendaan. 2. Terdapat title atau alas hak atau hubungan hukum yang menyebabkan lafring. 3. Dilakukannya oleh orang yang berwenang untuk menguasai benda. Dan 4. Ada penyerahan yang nyata atau yuridis. Lahirnya hak kebendaan. Lahirnya hak kebendaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, lahirnya hak kebendaan bersifat memberi kenikmatan. Yang kedua, lahirnya hak kebendaan bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan bersifat memberi kenikmatan ada macam-macam cara memperolehnya. Sedangkan hak kebendaan bersifat memberi jaminan tergantung pada asas publisitasnya. Lahirnya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, yang pertama itu benda bergerak yang berwujud. Cara memperolehnya yaitu pasal 602 ayat 1 BW yang dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan dari tangan ke tangan. Yang kedua, ada benda bergerak tidak berwujud. Yang pertama cara memperolehnya yaitu penyerahan atas piutang dalam pasal 613 ayat 3 BW. Cara memperoleh yang kedua yaitu penyerahan atas piutang dalam pasal 613 ayat 1 BW. Cara memperoleh yang ketiga yaitu penyerahan atas piutang pada pasal 613 ayat 3 BW. Yang ketiga, hak milik benda tidak bergerak atau hak atas tanah. Cara memperolehnya sejak saat dilakukan penyerahan yuridis. Yang keempat, bezit benda bergerak. Cara memperolehnya penguasa secara nyata dengan itikat yang baik. Yang kelima, bezit benda tidak bergerak atau hak atas tanah. Cara memperoleh ketentuan pasal 1977 ayat 1 BW tidak berlaku untuk benda tidak bergerak. Lahirnya hak kebendaan bersifat memberi jaminan. Yang pertama ada gadai. Lahirnya hak kebendaan pada gadai pada saat benda gadai diserahkan kekuasaannya pada pihak kreditor atau pihak ketiga. Yang kedua, hipotek kapal laut. Lahirnya hak kebendaannya pada saat dilakukan pendaftaran dan pencatat balik nama kapal di tempat kapal didaftarkan. Hak yang ketiga, hak tanggungan lahirnya. Hak tanggungan berdasarkan pada pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang keempat, fidusia. Lahirnya hak kebendaan fidusia pada pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal sama dengan tanggal catatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.